konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita berbicara evaluasi Otsus sampai hari ini, saya pikir itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Otsus bahwa setiap tahun itu harus dievaluasi. Nah, pertanyaannya apakah selama 20 tahun perjalanan Otsus ini, pertanyaan kita, kebetulan saya ini sekarang dipercayakan oleh teman-teman baik itu DPR RI maupun DPD dari Papua dan Papua Barat yang tergabung di dalam Rumah Kebangsaan MPR sebagai Ketua For Papua. Kami sedang mencoba juga merumuskan satu konsep strategis tentang bagaimana penyelesaian Papua ke depan sebagai legacy di era kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua ini. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kalau kita mau berbicara tentang Otsus ini, sekarang kita harus objektif. Otsus ini apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang apa tidak? Banyak perdebatan di situ, tapi menurut saya begini, bagaimana undang-undang itu bisa dilaksanakan sebagaimana harapan dari roh dan semangat undang-undang itu, maka harus ada peraturan pemerintah, yaitu ketentuan dalam pelaksanaan atau implementasinya undang-undang. Pertanyaannya, apakah Perdasi dan Perdasus yang harusnya dibuat oleh 3 stakeholder di Papua, yaitu MRP, DPRP, dan Gubernur itu, sudah melaksanakan amanat Otsus itu sebagaimana yang tertuang di dalam Otsus itu, untuk bisa mendapatkan peraturan pemerintah dalam melakukan implementasi pelaksanaan Otsus secara afirmatif sesuai dengan dana yang dikucurkan tiap tahun yang sekarang jumlahnya kita tidak perlu, semua sudah tahu, dan ini sangat-sangat besar, tetapi masih masyarakat Papua masih terasa bahwa ini tidak bisa lihat. Ada 3 hal sebetulnya yang kita lihat. Bagaimana kita berbicara tentang di Otsus itu tentang pendidikan. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua yang hadir di sini, terutama adik-adik mahasiswa sebagai harapan generasi emasnya Papua untuk menatap bangsa ke depan khususnya di Papua. Kita mesti pahami bahwa di dalam undang-undang APBN secara nasional bahwa anggaran pendidikan adalah 20%. Undang-undang Otsus mengamanatkan 17% dari seluruh dana Otsus yang masuk ke Papua. Sehingga berjumlah 20% secara nasional dan 17% secara Otsus, sehingga 37%. Pertanyaannya, apakah ini sudah menjawab harapan masyarakat Papua dalam aspek pendidikan, membangun sumber daya manusia? Saya ingin memberikan gambaran saja kepada kita semua. Kita mesti pahami, kalau sekarang kita memakai parameter perbandingan IPM, Indeks Pembangunan Manusia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap 34 provinsi, memang kami berada di urutan paling terakhir, Papua dan Papua Barat. Kalau itu kita memakai parameter dalam konteks Negara Kesatuan. Tapi yang ingin saya mau sampaikan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Belanda menjajah Indonesia itu kita paham semua lebih 300 tahun. Belanda menjajah Papua lebih lama daripada menjajah Indonesia. Pertanyaannya begini, apakah selama Belanda menjajah Papua, dalam faktor pendidikan, apa yang kita rasakan di Papua? Kita semua yang hadir di sini adalah produk-produk Indonesia. Selama 300 tahun lebih Belanda menjajah Papua, tidak ada satu perguruan tinggi yang dibangun di tanah Papua. Tidak ada sekolah menengah atas. Di Papua hanya ada sekolah menengah pertama sejenis dengan SMP di beberapa kabupaten, atau dulu disebut distrik. Yang lain tidak ada, SMA tidak ada. Integrasi tahun 61, kemudian tahun 62, Bung Karno mencanangkan membangun Universitas Cendrawasih.
beliau berpikir jauh ke depan, seperti apa yang beliau selalu gemborkan bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan menggemparkan dunia. Itulah beliau tanamkan membangun Universitas Cendrawasih di Papua. Dan semua kita yang ada saat ini menikmati hasil pembangunan manusia, sumber daya manusia di Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai kita bangun UNCEN. Sekarang berapa banyak perguruan tinggi yang dibangun di tanah Papua? Hampir di seluruh kabupaten ada perguruan tinggi. Yang kedua adalah sekolah menengah atas atau ada sekolah-sekolah kejuruan di mana-mana. Semua tingkatan ada dan semua hasil produk integrasinya Papua ke dalam Republik Indonesia sejak 61 sampai dengan sekarang ini kita harus bisa secara realistis, objektif untuk memahami itu. Bahwa ada masalah-masalah yang terganjal soal pelanggaran HAM, kemudian soal kejadian-kejadian proses-proses politik masa lalu, yes. Memang di dalam undang-undang otonomi khusus itu ada pasal yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian itu sudah di judicial review oleh pemerintah tanpa melibatkan stakeholder ke MK dan itu digugurkan. Kemudian mengenai tentang pemilihan kepala daerah yang oleh DPRP dan MRP sehingga berbasis orientasi kepada orang asli Papua. Itu juga kemudian dianulir atau di judicial review ke MK dan kemudian MK menolak itu, kemudian kita memakai undang-undang pemerintahan secara nasional, undang-undang nomor 23 dalam proses itu. Kemudian penempatan pimpinan jabatan-jabatan struktural pemerintahan di tanah Papua itu pun kemudian juga dibatalkan dan juga mengenai pengadilan HAM di tanah Papua yang memang dibatalkan oleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama peserta webinar dan khususnya bagi generasi muda yang hadir pada sore hari ini, saya ingin untuk kita lebih objektif, kita melihat persoalan Papua dalam konteks yang lebih komprehensif, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah. Bahwa Otsus masih dibutuhkan, undang-undang itu masih tetap ada. Tentang pembiayaan yang 2021 akan turun sampai tinggal 1%, kita bersyukur bahwa kemarin dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada tanggal 13 Agustus kemarin di MPR, beliau menyatakan bahwa akan menambah. Ini menjadi harapan buat kita semua dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian Papua secara komprehensif dengan afirmatif itu. Yang mungkin menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita mengevaluasi proses ini terhadap 4 hal tadi. SDM menyangkut IPM-nya, kemudian kesehatan menyangkut angka harapan hidup masyarakat sana, kemudian ekonomi yang berbasis kepada kearifan lokal, melakukan percepatan di situ dengan memberikan dorongan kepada masyarakat asli di sana untuk bisa melakukan pengembangan usaha sesuai dengan bakat dan talenta yang mereka miliki. Semua itu dilakukan secara afirmatif, anggaran disediakan oleh negara dan diberikan ke sana. Tinggal sekarang pertanyaan sampai sejauh mana pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang di daerah ini, baik itu gubernur, bupati, wali kota, kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP, baik tingkat 1, tingkat 2, untuk bisa bersama-sama kita duduk, kita membedah ini Otsus, evaluasi perjalanan 20 tahun ini, kemudian kita menetapkan langkah-langkah strategis apa yang ke depan, dengan kita lakukan secara afirmatif, sehingga kucuran dana dari pemerintah pusat ini tidak terkesan dalam tanda kutip bahwa ini tidak bisa terdistribusi secara merata untuk bisa mensejahterakan masyarakat Papua secara keseluruhan, atau siapa saja yang mendiami tanah yang penuh dengan susu dan madu, karunia Tuhan terhadap bangsa ini sebagai surga kecil di bumi. Saya pikir itu pengantar dari saya, Ana dan teman-teman, biar nanti kita kembangkan dalam dialog kalau ada kesempatan. Karena tadi saya lihat cukup banyak peserta, kemudian kami dikasih waktu, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya jam 3 masih ada
kegiatan